Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang TIU hitung cepat. Nah, ini soal yang di soal-soal TIU itu sebenarnya cukup gampang ya. Cuman kadang-kadang teman-teman tidak terbiasa menghitung bilangan-bilangan pecahan, desimal, persen, dan sebagainya. Sehingga biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini kan sayang banget nih, sehingga kadang ada soal-soal lain yang jadi korban gitu kalau kita ngitungnya terlalu lama. Nah, ini butuh latihan karena TIU itu siapa yang terbiasa, dia yang berkuasa. Dia TIU hitung cepat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, ini untuk soal yang pertama teman-teman. Coba teman-teman kerjakan dulu ya, lalu dilihat butuh berapa detik sih mengerjakan soal-soal ini. Nanti untuk soal-soal yang lain juga sama ya. Jadi teman-teman timer dulu pakai handphone. Ini ada soal nih, saya pause videonya, terus kerjakan pakai timer. Pakai HP, terus targetnya teman-teman untuk awal-awal bisalah 50 detikan. Nanti ditingkatkan ya, ditingkatkan menjadi 40 detikan. Lalu ditingkatkan lagi menjadi 30 detikan gitu ya. Jadi target sekitar 40 sampai 30 detik. Ya, di bawah ini jos banget kalau di bawah ini, gitu ya. Oke, untuk soal ini ya teman-teman, kita bisa pakai sifat distributif. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada bilangan 64%. Ya. Ini yang sama-sama dikali kan gitu kan. Ini kan sama-sama dikali. Ya, jadi ada sifat misalkan gini. AB dikurangi ya misalkan AC, ini bisa kita tulis dengan A B min C, kayak gitu ya. Ini hal yang sama juga bisa kita terapkan di soal. Jadi 64% ya, ini kita keluarkan ya, sisanya yang di dalam apa? 1,36 sama 0,36. 1,36 dikurangi 0,36 kan gitu. Lalu ditambah 25%, 3/4. Nah, ini karena soalnya itu bentuk desimal, kita ubah aja ke desimal, tidak apa-apa. Ya, ditambah 25% itu kan jadinya adalah 0,25, ya kan? Terus ditambah 3/4 itu adalah 0,75. Nah, atau yang 25% teman-teman ubah jadi 1/4, boleh. Toh nanti kalau keduanya ini ditotal, hasilnya adalah 1 kan gitu. Nah, tinggal yang ini. 64% ya kan dikurangi dalam kurung ya, 1,36 dikurangi 0,36 kan gitu. Jadi jawabannya berapa? 1. Ini ditambah. Jadi 64% kali 1 ya 64% kan gitu. Atau kalau kita ubah ke desimal jadi 0,64. Kita tambah dengan 1. Jawabannya adalah 1,64. Jawabannya adalah C guys. Gampang banget kan? Oke, soal berikutnya nih. Nilai dari 1 min 1/5 kali 1 min 1/6 dan seterusnya sampai 1 min 1/8. Ini kadang-kadang teman-teman, aduh berapa nih? Ataukah ada rumus-rumus khusus ya? Atau cara-cara khusus gitu ya? Padahal enggak. Ini kita bisa langsung hitung aja biasa gitu. Ya, 1 min 1/5 jawabannya 1. Jadi bilangan 1 ini kan bisa kita ubah menjadi, mau dia 5/5 bisa, kita ubah menjadi 6/6 juga bisa, kita ubah jadi 7/7 bisa, kita ubah ke 8/8 juga bisa kan gitu, tergantung kebutuhan. Nah, di sini kalau 5/5 kurangi 1/5 jawabannya adalah 4/5 dikali 6/6 kurangi 1/6 ya, 5/6 dikali ini 6/7 dikali dengan 7/8. Nah, ini kita ngitungnya tinggal dicoret-coret aja nih. Coret-coret. 7 sama 1 coret. Tinggal berapa jawabannya? 4/8. Kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, gampang banget kan? Jawabannya adalah A. Ya usah aneh-aneh gitu ya. Ngerjakannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke,
Ini info dulu ya, teman-teman yang pengen belajar atau mempersiapkan diri untuk tes CPNS di tahun 2023 ini, langsung saja ke dosendeso.com, webnya dosendeso.com, karena di bulan ini dibuka pendaftaran, ini lengkap nih ya. Kalau mau yang full SKD, TWK, TIU, TKP, ada yang full SKD, total 26 kali sesi. Lalu ada fokus TIU, yang pengen fokus di TIU-nya bisa ke TIU. Yang pengen fokus TWK-nya bisa ke fokus TWK. Jadi teman-teman bisa daftar sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya guys. Wah ini ada pangkat, desimal, persen, pecahan, pecahannya pangkat. Wah ini kadang-kadang teman-teman, aduh ini gimana nih gitu ya. Pelan-pelan aja. Pokoknya soal-soal hitung cepat ini teman-teman harus tenang, harus teliti, itu aja, nggak usah yang panik ya, nggak usah panik. Cuman biasanya dapat ada timer yang hitung mundurnya CAT-nya itu terus bikin panik. Makanya harus dilatih dengan kita timer sendiri, mau pakai handphone, mau belajar pakai website kayak di Dosen Deso kan kita basisnya CAT ya. Di situ sudah ada timernya gitu kan, itu juga bisa. Pakai handphone pun juga nggak masalah gitu. Oke, sekarang kita hitung aja ya ini ya. 2 pangkat 3 ini jadinya berapa? Ya, 8. Dikali dengan 2 pangkat 10 pangkat min 1. Nah, teman-teman kalau ada 10 pangkat min 1, ini artinya adalah 1/10. Jadi kalau ada pangkat min, berarti dia 1/, sekian. Gitu. Kayak misalkan 2 pangkat min 2, berarti dia adalah 1/2 pangkat 2. Kayak gitu ya. Jadi kalau 2 dikali 10 pangkat min 1, berarti dia adalah 2/10. Karena 10 pangkat 1 kan 10. Gitu ya. Berikutnya, 0,05. 0,05 kalau kita jadikan pecahan, biar enak nanti nyoret-nyoretnya. Ya, dia adalah 5/100. 5/100. Dikali dengan 20%. 20% ini adalah 20/100. Dibagi dengan 1/10 pangkat 3. 1/10 pangkat 3 kan 1000 ya. 1/1000. Tetapi dia dibagi. Berarti kita bisa balik dengan cara ini dikali 1000/1 kan gitu. Atau 1000 gitu aja ya. Berarti ini kita kali dengan 1000. Nah, gampang kan nanti kalau udah gini kayak gini kan udah gampang ya. Tinggal kita coret-coret kan gitu. Misal contohnya 1000 nih. 1000 kita coret kan. Ini 0-nya 1, 0-nya 2, jadinya 0-nya 3 kan, kita coret dengan ini yang 0-nya 3. 20 sama 100 kita coret, ini 1, ini coret, ini 5. 5-nya coret, tinggal 8 kali 2, sama dengan berapa? 16. Jawabannya adalah B. Gampang banget kan guys? Oke, next. Soal berikutnya. Wah, ini pangkat-pangkatan terus diper. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kita harus paham tentang sifat-sifat bilangan pangkat. Contoh misalkan teman-teman ya, kalau ada bilangan 3 pangkat A, ya 3 pangkat A dikali 3 pangkat B, ini sama dengan 3 pangkat A plus B, gitu ya. Bisa, jadi contohnya apa ya? Ini aja lah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu kita bisa pecah menjadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 bisa. Atau kita jadikan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 bisa, boleh. Ya, jadi bisa ya kita pecah keluar gitu bisa. Nah, sehingga 3 pangkat 6 min 3 pangkat 4 ini kita bisa pakai sifat distributif kayak tadi. Ya, ini saya fokus di 3 pangkat 6 kurangi 3 pangkat 4 dulu ya. 3 pangkat 6 kurangi 3 pangkat 4, ini kita bisa sederhanakan. Ini kan kita seperti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 4 dikali dengan 1. Kan gitu. Ini kita bisa keluarkan kan yang sama 3 pangkat 4-nya. 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2 min 1. Kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa. Oke, sehingga di sini langsung aja kita tulis ya. 3 pangkat 4, 3 pangkat 2 min 1 ditambah dengan 56. Dibagi, 56 kok, 58 sih. 56. Dibagi dengan 3 pangkat 4 ditambah 7.
Oke, kita sederhanakan dulu. 3 pangkat 4 dikali 9 ditambah 5, 6. Dibagi dengan, kok 9? Ini kan 9 kurangi 1 ya, jadinya 8 ya. Sorry guys, 8. 3 pangkat 4 plus 7. Oke, terus kita 5, 6 ini kan kita bisa pecah ya. 5, 6 adalah 7 dikali dengan 8 kan gitu ya. Jadi 3 pangkat 4 dikali dengan 8 ditambah 7 dikali dengan 8 dibagi dengan 3 pangkat 4 plus 7. Nah, yang atas ini 8-nya bisa kita keluarkan kan gitu. Menjadi 8 dikali 3 pangkat 4 ditambah 7 dibagi dengan 3 pangkat 4 ditambah 7. Nah, ini kita coret-coret. Jadi jawabannya adalah 8. Gampang banget kan guys? Oke, lanjut soal. Oh, ini sudah habis. Kita latihan soal ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa soal. Nanti teman-teman pause, teman-teman timer sendiri pakai handphone. Lalu silahkan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, ada beberapa soal. Ada 5 soal lah. Ini soal yang pertama, silahkan di pause, dikerjakan. Nanti akan saya bahas di video berikutnya insya Allah ya. Ini ada soal lagi, silahkan dikerjakan. Ada soal lagi, ini gampang banget kalau soal yang ini nih. Soal berikutnya, ini cukup gampang kalau ini gampang banget kalau ini. Terus soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir nih. Ada berapa soal tadi ya latihannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soal. Oke, 6 soal. Silahkan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Bisa jadi ya dari share-nya teman-teman itu bisa jadi amal jariahnya teman-teman. Tidak jadi alasan Tuhan mengabulkan doa-doanya teman-teman juga bisa. Iya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Oh, ini soal berikutnya ini kepencet ya, enggak apa-apa lah. Ini untuk konten berikutnya sebenarnya. Ini mau dikerjakan juga enggak apa-apa. Ya, mau dikerjakan juga enggak apa-apa. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.